Shalom Jemaat GBASI Afrika, selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari bersama-sama kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan Raja kita. Kita bersyukur buat anugerahnya pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancanganmu mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kemenangan, kesembuhan, pemeliharaan yang Kau limpahkan hari demi hari yang boleh kami jalani. Terima kasih sampai hari ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama umat-Mu yang di rumah-rumah, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surgawi melimpah di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami menikmati, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Miracle when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things, but when, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never win. Oh. Everything possible by the power of the Holy Ghost. Your wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are all pressing down. Right now, I know you're able. My God, come true again. You can do all things. You can do all things, but when, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never win. You can do all things. You can do all things, but when, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never win. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never win. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all. You can do all. You can do all things, but when, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know
You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never win. I know you never win. I know you never win. Hallelujah. You never lost a battle. You never win. Hallelujah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang sudah mencurahkan kuasa bagi setiap umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang sudah memberikan kita kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan yang sungguh nyata. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhanku, Raja yang hidup, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Yes. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar dan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Wow. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kembali kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima lagi kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami, motivasi kami, bahkan nasihati dan tegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu saat ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat GBI Kalam Hidup yang terus mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih pandemi ini berlangsung, tetapi saya percaya setahun lebih tidak ada ibadah secara onsite, tetapi tetap membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, tetap membuat sidang jemaat Tuhan berhubungan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberikan tema khotbah saya, tidak melihat namun merasakan. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Dan kita akan melihat ayatnya yang ke-18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Saudara, yang saya mau bicarakan saat ini adalah penyertaan Tuhan. Secara mata jasmani kita tidak lihat bentuk dari penyertaan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Tadi di awal saya katakan bahwa 1 tahun kita sudah lewati dengan segala masalah, persoalan yang memang harus kita hadapi, saudara. Tetapi kalau kita bisa ada dengan segala kondisi kita yang berbeda-beda sampai hari ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan memang Yesus sendiri yang berjanji bahwa Dia menyertai kita. Dan Yesus mau kita mengetahui hal ini dengan seyakin-yakinnya. Seperti yang dikatakan di ayat 20. Dan ketahuilah. Kita disuruh mengerti, kita disuruh mengetahui bahwa ada satu pribadi yang menyertai kita. Maka saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa sendiri, yang merasa bahwa hidupnya tidak ditolong dan tidak diperhatikan Tuhan. Nggak boleh, saudara. Karena janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan firman Tuhan menekankan kepada kita hari ini untuk kita mengetahui bahwa kita ada sampai hari ini karena Yesus yang berjanji menyertai kita. Dan terhadap penyertaan Tuhan kita tidak boleh ragu. Apapun situasi dan kondisi, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh ragu terhadap penyertaan Tuhan. Kenapa saya katakan tidak boleh ragu? Karena coba kita lihat di ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya yang menyertai kita, pribadi yang menyertai kita, yaitu Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita hidup dan segala sesuatu itu yang kita mau minta itu yang adanya di sorga, maka Yesus kita punya kuasa untuk memberikannya kepada kita. Amin, saudara. Segala sesuatu yang kita minta, yang kita butuhkan, dan semuanya itu adanya di sorga, dan kita minta di dalam Yesus yang menyertai kita, maka Dia punya kuasa untuk memberikannya kepada kita. Contoh, sesuatu yang kita perlukan yang ada di sorga, mukjizat kesembuhan. Kita minta, Tuhan, sembuhkan penyakitku. Kesembuhan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam dunia. Mukjizat itu sudah ada. Itu punya Tuhan. Dan ketika kita memintanya dalam nama Yesus, Dia memiliki kuasa untuk memberikan mukjizat itu dalam bentuk kesembuhan dalam hidup kita. Ini yang harus kita mengerti. Nah, kalau sesuatu yang kita butuhkan selama kita hidup dalam dunia ini, contohnya kita minta kepintaran, kita minta tender, kita minta order dalam bisnis usaha kita. Kita minta supaya ada pelanggan-pelanggan baru, pelanggan-pelanggan lama juga datang lagi ke tempat usaha kita, dan kita memintanya di dalam nama Yesus, maka Dia pribadi yang menyertai kita, Dia punya kuasa untuk melakukan itu dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, saudara dan saya tidak boleh ragu terhadap penyertaan Tuhan. Karena yang menyertai kita adalah pribadi yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Wow, tentunya kita harus mengerti dengan baik akan hal ini, saudara. Supaya tidak lagi ada kesempatan keraguan-raguan mampir dalam hidup kita. Supaya tidak lagi ada kesempatan ketakutan itu menghampiri hidup kita. Sekarang kita diyakinkan bahwa ada satu pribadi yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi untuk menyertai hidup kita.
Haleluya, saudara. Dan saya mencatat ada arti kata dari menyertai yang dicatat di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara. Arti kata menyertai dalam kamus bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama artinya mengiringi atau membarengi. Mengiringi itu artinya dia ada di sekeliling kita. Membarengi itu artinya dia jalan di samping kita. Kemana kita pergi, maka pribadi yang luar biasa yaitu Yesus, dia mengiringi kita dan membarengi kita. Jalan bareng, saudara, dalam segala keadaan di hidup kita. Ini pengertian menyertai dalam kamus bahasa Indonesia. Yang kedua pengertiannya adalah dia menemani, mengawani atau mendampingi. Menemani, mengawani, artinya kita nggak sendiri. Ya, kita harus mengerti ini arti kata menyertai. Kita nggak jalan sendiri, kita tidak berada pada tempat walaupun secara mata jasmani kita sepertinya berjalan sendiri, tapi kalau kita yakin bahwa dia menyertai kita, ini artinya dia menemani, mengawani, dan mendampingi. Dan kalau kita lihat, saudara, dari pengertian yang pertama dan pengertian yang kedua, sepertinya tidak ada sesuatu yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dia hanya mendampingi, mengawani, mengiringi, membarengi kita. Tapi kita akan lihat pengertian kata menyertai yang ketiga, saudara, yang harus kita mengerti. Pengertian kata yang ketiga adalah dia ikut serta untuk menemani atau membantu dan menolong kita. Nah, sudah mulai ada tindakan nih, saudara, yaitu dia membantu kita, yaitu dia menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita tersandung lalu kita jatuh, maka tangan Tuhan yang sudah ada di samping kita, yang ada di sekeliling kita, akan menopang hidup kita. Dia akan mengangkat kita. Nah, ini saudara, dia membantu kita, dia menemani dan menolong kita dalam segala keadaan hidup kita. Dan saya percaya setiap saudara yang sedang melihat khotbah dari online ini, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Banyak, saya percaya kita rasa itu. Berapa kali kita jatuh, baik jatuh sakit, jatuh dalam dosa, jatuh dalam bisnis, ada kegagalan dalam hidup kita. Tapi berkali-kali tangannya menopang kita. Berkali-kali dia memberikan jalan keluar untuk kita bisa bangkit lagi. Tidak melihat, tapi bisa merasakan. Haleluya. Dan kita lihat arti kata menyertai yang keempat. Artinya ikut serta atau ikut mengambil bagian. Yang ketiga dengan yang keempat sama. Ada sesuatu yang dia lakukan dalam hidup kita, saudara. Mengambil bagian. Di saat saya mengalami kesusahan, Yesus mengambil bagian dalam kesusahan saya dengan memberikan sesuatu yang saya butuhkan dalam hidup saya. Ketika saudara sakit, Yesus mengambil bagian untuk mengambil kesakitan saudara dan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan kepada saudara. Ketika saudara harus memikul beban yang berat, saudara, maka dia menyertai kita, dia ikut serta mengambil bagian, turut memikul beban yang kita pikul dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Jadi, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, masih ada beban dalam hidup kita, lihat, saudara, kita bisa kuat sampai hari ini. Tentunya itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dan penyertaan tidak akan berakhir, saudara, sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ini yang harus kita ketahui dalam hidup kita. Tidak melihat, tapi merasakan. Merasakan apa? Penyertaannya yang sempurna.
Haleluya, saudara. Bisa bilang haleluya, saudara? Katakan haleluya. Karena saudara berkata haleluya, berarti saudara sekarang tahu benar ya, ada penyertaan Tuhan. Walaupun tidak melihat secara mata jasmani, tapi kita bisa merasakannya. Haleluya, saudara. Dan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saya ingin memberikan contoh tentang penyertaan Tuhan yang terjadi ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Coba kita buka Alkitab kita bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, dan kita akan membaca ayat 21 dan 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Sekali lagi, dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini bukti penyertaan Tuhan yang dilihat dan dirasakan oleh bangsa Israel. Aduh, saudara. Tetapi kita melihat, saudara, walaupun bangsa Israel melihat dengan mata jasmani, ada tiang awan yang menyertai mereka pada waktu siang, dan ada tiang api yang menerangi mereka pada waktu malam. Tapi kita lihat, saudara, mereka masih saja suka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka masih saja suka berontak kepada Tuhan, saudara. Padahal sudah jelas-jelas Tuhan menyertai mereka secara langsung, saudara. Pada waktu siang dalam bentuk tiang awan yang menghalangi sinar matahari langsung kepada bangsa Israel. Saudara, di padang gurun itu panas sekali, saudara. Beberapa kali saya bawa rombongan pergi ke Israel. Ketika dari Mesir menuju ke Kanaan, maka kami harus melewati padang gurun dengan naik bus, saudara. Dan itu panasnya luar biasa. Pernah kami berhenti di tengah-tengah padang gurun karena sesuatu lain hal, saudara. Nah, saya coba keluar dari bus, pengen ngerasain panasnya di padang gurun, dan panasnya luar biasa, saudara. Panas itu bukan cuma dari atas, tapi dari bawah juga rasa panas itu juga naik, saudara. Luar biasa. Dan bangsa Israel harus berjalan di padang gurun seperti itu. Tetapi ada Tuhan yang menyertai mereka dalam tiang awan, saudara, yang bukan menunjukkan saja arah tujuan mereka, tapi juga menundungi seperti memayungi mereka, saudara. Tapi aneh, nanti saya kasih tahu penyebabnya. Anehnya mereka masih suka bersungut-sungut, saudara, kepada Tuhan, saudara. Masih suka komplain sama Tuhan, masih suka berontak kepada Tuhan. Padahal secara mata jasmani, sekali lagi saya katakan, mereka lihat itu. Bahkan pada waktu malam ada tiang api yang bukan cuma menerangi mereka waktu berjalan supaya tidak salah arah, tapi juga menghangatkan mereka. Karena di padang gurun pada waktu malam dinginnya luar biasa, anginnya kencang, saudara. Saya juga pernah merasakan, saudara, ketika kami ada di Dubai, saudara, di padang gurun, di padang pasir. Kami ada satu tempat wisata yang kami kunjungi, yaitu kami makan malam bersama di padang pasir, di padang gurun, saudara. Itu sudah menjelang malam, dingin, saudara. Dan ada tiang api yang menghangatkan mereka. Dan mereka bisa melihat dan juga mereka bisa merasakan, saudara. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang udah melihat, udah ngerasain, tapi masih ragu, masih khawatir, masih suka bersungut-sungut, masih suka komplain, masih suka berontak sama Tuhan. Nggak boleh, saudara. Walaupun jujur, kadang-kadang kita juga seperti itu. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan perlindungan Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan,
Dia bantu kita dalam segala keadaan di hidup kita. Tapi kadang-kadang masih saja kita suka khawatir. Kita suka berburuk sangka kepada Tuhan kita dengan berkata, Engkau tidak peduli, apakah Engkau tidak tahu, atau Engkau tidak mau tahu kepada persoalanku Tuhan. Mulai hari ini kita stop berkata seperti itu, saudara. Karena Dia Maha Tahu, Dia berjanji menyertai, dan Dia menepati janjinya dengan menyertai kita, saudara. Nah sekarang, saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal yang seringkali membuat kita lupa akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita masih saja seolah-olah merasa hidup ini sendiri dan gak punya Tuhan, saudara. Yang pertama, sama kayak bangsa Israel. Yang pertama, saudara, karena seseorang itu kadang-kadang fokusnya kepada masalah dan bukan kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Ketika mereka minum air di Marah, pahit rasanya. Mereka marah sama Tuhan. Mereka komplain sama Tuhan. Lihat, fokus mereka di masalah. Air yang pahit. Mereka tidak fokus kepada Tuhan yang mampu merubah air pahit jadi manis. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum mereka sampai di Marah, baru saja mereka melihat kehebatan Tuhan mereka, di mana Tuhan membelah laut sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Ketika mereka dikejar oleh Firaun, baru saja itu terjadi. Seharusnya mereka fokusnya ke Tuhan yang mampu membelah laut dan sudah pasti mampu juga membuat air pahit jadi manis. Ataupun kalau tidak dirubah jadi manis, dia akan bisa membuat mata air yang lain. Sehingga saya yakin dan percaya selama bangsa Israel berjalan di padang gurun, tentu bisa minum. Tapi karena fokus mereka di masalah, selalu seperti itu. Jalan lagi, gak ada makanan nih, gimana nanti kita makan? Fokusnya di masalah. Maka Tuhan lagi menunjukkan kuasanya. Dengan apa? Memberikan makanan dari sorga. Tiap pagi mereka tinggal ambil mana, tinggal makan. Dah lagi mereka bersuka cita lagi kepada Tuhan. Hadapi masalah lagi pengen makan daging. Segala sesuatu tuh yang mereka mau tuh ada di bumi. Lihat, Yesus yang menyertai kita, yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dia lakukan kuasanya, saudara. Dengan apa? Mengirimkan burung ke tengah-tengah perkemahan bangsa Israel sehingga mereka bisa makan daging. Tuh, waktu nggak ada makanan, waktu nggak ada daging, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka bilang lebih enak di Mesir, ada bawang pahit, ada bawang pre, mungkin segala sesuatu ada makanan. Ini makanannya cuma mana? Tuhan nyatakan kuasanya. Jadi kita tidak boleh seperti ini terus, saudara. Kita punya masalah, persoalan, tapi fokus kita tidak boleh kepada masalah itu. Kalau fokus kita kepada masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, kegagalan, kerugian, saudara, maka kita akan lupa kepada Tuhan kita yang besar, yang punya kuasa untuk melakukan segala perkara di hidup kita. Mari kita alihkan fokus kita kepada Tuhan. Boleh kita lihat kepada masalah, boleh. Tapi setelah kita lihat masalah, kita alihkan fokus kita ke Tuhan. Tuhan kita yang menyertai, yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, saudara. Maka kita akan kuat hadapi masalah. Maka kita akan mampu keluar dari masalah. Kita akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, saudara. Ini hal pertama yang sering kali membuat kita suka khawatir dan ragu akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara, seringkali kita suka memaksakan kehendak diri kita sendiri. Sama seperti bangsa Israel, selalu maksain keinginan mereka kepada Tuhan. Bahkan sampai ketika Tuhan sudah memimpin mereka secara langsung, mereka berontak, mereka paksakan kehendak diri mereka dengan apa? Dengan minta seorang raja. Maksa. Dan seringkali suka ngatur Tuhan. Jujur, kita juga suka begitu. Tapi mulai hari ini kita berubah. Jangan suka memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Biar Dia yang atur.
Sampaikan saja keinginan, kehendak dalam hidup kita, tapi ujung-ujungnya kita mau seperti Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, dan bukan kehendak. Kenapa saudara? Kehendak kita suka salah. Kadang-kadang keinginan kita membawa kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegagalan. Tapi kalau kita mensinkronkan kehendak kita dan kehendak Tuhan, aman. Jadi yang kedua, jangan suka maksain kehendak kepada Tuhan, biar Dia yang atur. Sebab kalau Dia yang atur, segala sesuatu ini jadi baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kenapa seringkali kita jadi seperti bangsa Israel? Karena kita suka egois. Mau dapat sesuatu, dan sesuatu yang kita dapat itu harus sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita nggak dapat sesuatu sesuai dengan apa yang kita minta, mulai itu kita komplain sama Tuhan. Contoh, Tuhan, saya kepengen dapat keuntungan dalam bisnis usaha 100 juta Tuhan di bulan ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Tapi di akhir bulan kita cuma dapat 25 juta. Karena kita minta 100 nggak dapat 100, kita nggak lihat yang 25 juta yang Tuhan kasih sebagai keuntungan dalam hidup kita nggak lihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Suka egois. Maunya kita terus yang diturutin. Kita maunya Tuhan tuh nurutin kita. Tapi sementara kita tidak mau menuruti kemauan Tuhan. Egois tuh. Nah, kita harus berubah, saudara. Supaya apa? Penyertaannya sempurna dalam hidup kita. 3 hal ini menurut saya yang berulang-ulang kali ada di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga berulang-ulang kali ada dalam hidup kita. Tapi kalau mulai hari ini saudara, kita merubah sikap hidup kita saudara, maka saya yakin dan percaya saudara dan saya akan merasakan penyertaan. Coba saudara lihat tadi di dalam Keluaran pasal 13 ayat 22, dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada waktu siang, dan tiang api itu tetap ada pada waktu malam. Dan saya mau katakan kepada kita semua lewat khotbah saya hari ini, dengan tidak beralih, Dia Tuhan tetap ada dalam hidup kita, di pagi, di siang, di sore, bahkan di malam hari. Di saat kita senang, di saat kita susah, dalam segala keadaan di hidup kita, di saat kita gagal, di saat kita berhasil, saudara, dengan tidak beralih, Yesus tetap ada menyertai hidup kita. Penyertaannya sempurna, tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya berharap saudara bukan cuma tahu, saudara bisa merasakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya mulut kita akan selalu kita pakai untuk bersyukur kepada Tuhan. Mulut kita akan selalu kita pakai untuk meninggikan Tuhan, dan kita tidak akan memberikan kesempatan untuk kita bersungut-sungut. Kita tidak akan memberikan kesempatan bagi mulut kita untuk berkata-kata negatif terhadap Tuhan kita. Segala sesuatunya ada karena Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Dengan tidak beralih, Dia tetap ada untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam keluarga saudara, dalam gereja, bahkan dalam pribadi, dalam segala apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita. Dengan tidak beralih, penyertaannya sempurna. Tidak melihat, tapi bisa merasakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu selalu akan memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini menekankan kepada kami bahwa Engkau adalah pribadi yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan Kau pribadi yang luar biasa adalah pribadi yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan penyertaan-Mu senantiasa dalam segala keadaan di hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini.
Hamba-Mu tetap berdoa buat GBI Kalam Hidup Asia Afrika Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh keluarga besar. Mereka ada di dalam pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GBI Kalam Hidup Asia Afrika. Tuhan juga mengurapi mereka dengan luar biasa. Bahkan hamba-Mu juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan setiap mereka yang melihat ibadah secara online ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, sempurnakanlah pelayanan hamba-Mu saat ini, jadi berkat bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua kita diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan sama-sama mulai perjamuan kudus. Mari sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur pada saat ini kami akan mengingat kasih-Mu yang Kau wujudkan melalui kematian-Mu di kayu salib. Kuduskan dan layakkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Amin. Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Kita angkat roti. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Dan apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa kutuk sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah? Kalau saudara percaya,
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat segala kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Karena Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. Dan hanya Engkaulah yang layak terima hormat, pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu ya Allah. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kiara lama papa rama sakara lama papa 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 rama sakara. Kiara papa papa rama papa papa papa. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya, Sebab Engkau hidup, sebab Engkau berkuasa menghapus setiap dosa kami, sebab Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus. Selalu kami percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Pujian ini menjadi pengakuan iman kami. Kami selalu percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami. Sehingga langkah kaki kami selalu beruntung. Dan langkah kami selalu berhasil. Karena Engkaulah Allah yang berjalan di depan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengingat kasih-Mu. Kami boleh mengingat anugerah-Mu melalui perjamuan kami. Perjamuan kudus ini. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan segala perkara dapat kami tanggung bersama Engkau. Kami menjadi orang yang menang bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika. Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bersyukur jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai hidup kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.